Para Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Ada satu peristiwa yang dulu pernah saya alami dalam kehidupan ketika saya di seminari. Sebenarnya pengalaman ini tidak baik untuk dicontoh, tetapi bisa menjadi pengalaman yang ketika kita refleksikan, oh ternyata itu juga bisa menjadi sesuatu yang baik. Saat itu sedang skripsi, dan memang ketika skripsi ada kecenderungan untuk begadang karena ingin mengejar target bab supaya bab ini terkejar, sehingga ada kecenderungan untuk besok bakal bangun siang, sehingga akhirnya ada kejadian saat itu adalah pura-pura sakit, dan ternyata dikabulkannya adalah saya meriang beneran. Tidak hanya awalnya pura-pura sakit, ternyata beneran. Dan ketika diperiksakan di sebuah klinik di depan seminari, ternyata saya tidak boleh makan ini. Saya nurut, dan bahkan ketika diminta untuk ayo kita makan bareng, dan ternyata saya melihat ada banyak makanan yang ini dilarang semua nih, saya nggak boleh makan ini. Demikian juga akhirnya ketika saya merasa bahwa saya sudah sehat, tetapi ayo brevir itu ibadat harian, ofisi harian. Saya masih sakit. Akhirnya ada satu teman kakak kelas saya yang mengatakan seperti ini, kamu tuh ketika dokter minta nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kok nurutnya minta ampun. Tetapi kenapa ketika kamu tahu bahwa bohong itu adalah dosa dan itu masuk perintah Allah, tetapi kamu justru malah melakukannya? Kemudian saya merasa, oh ya juga. Ternyata seringkali dan tak jarang juga dalam kehidupan kita, ketika dokter mengatakan kamu tidak boleh makan ini, makan itu, nurut sekali. Tetapi terkadang yang ada sudah seringkali kita tahu, seringkali kita apalkan. Bahkan dalam kehidupan kita dari sejak komuni pertama sampai mungkin setua ini, kita hafal 10 perintah Allah. Tetapi ketika di 10 perintah Allah dikatakan jangan berbohong, tapi seringkali kita berbohong. Jangan berlaku tidak adil. Atau mungkin perintah gereja juga berdoalah atau berpuasalah, tetapi seringkali tidak kita lakukan. Ternyata itulah yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bahwa ternyata Yesus masih menjumpai banyak orang yang hanya tahu apa itu hukum, apa itu peraturan, dan bahkan seringkali Yesus tahu bahwa ini perintah Allah. Dan itu juga terjadi dalam orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang digambarkan dalam Injil hari ini. Mereka itu hanya tahu bahwa ini najis, ini perintah Allah, ini najis, titik. Tetapi dia atau mereka tidak tahu siapa yang sesungguhnya menjadi firman itu dan bagaimana seharusnya mewartakan firman itu secara benar. Ada iklan yang seringkali kita dengar, yaitu jadi duta sampo, siapa takut. Menjadi duta artinya bahwa terkadang hidup kita itu merasa bahwa hidup kita itu menjadi duta dan harus menjadi duta, tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita dutakan, apa yang harus kita wartakan. Dan itulah yang terjadi. Karena apa, saudara-saudari yang terkasih, ketika menjadi duta, umpamanya menjadi duta pariwisata, maka dia tahu apa yang akan ia ceritakan, apa yang akan ia kisahkan, tentang apa, dan kemudian tentang siapa. Umpamanya duta Jawa Tengah, maka dia tahu apa yang diwartakan, yaitu berbagai hal yang ada di Jawa Tengah. Kemudian siapa yang diwartakan? Ternyata Borobudur itu ada di Jawa Tengah. Dan bagaimana mewartakan adalah,
menggambarkan betapa luar biasanya Borobudur itu. Demikian juga ketika kita dalam baptisan kita sudah diberikan satu amanat, yaitu bahwa kita menjadi utusan, menjadi duta firman itu, maka kita pun tahu apa firman itu, siapa sebenarnya firman itu, dan bagaimana seharusnya kita mewartakan firman itu. Orang-orang Yahudi yang digambarkan dalam Injil, mereka hanya tahu apa, tetapi mereka tidak tahu siapa yang harus diwartakan. Sehingga dari kisahnya, dari apa yang mereka ungkapkan, justru mereka mewartakan dirinya sendiri. Mereka menjadi duta bagi dirinya sendiri. Padahal yang diminta oleh Tuhan sebenarnya adalah kita menjadi pendengar sekaligus pelaku. Artinya kita tahu firman itu bagaimana, dan kita tahu siapa sesungguhnya firman itu, dan bagaimana kita mewartakan firman itu. Salah satu yang paling seringkali saya alami dan juga terlihat dalam status-status sosial media, terlebih yaitu WhatsApp, dari teman-teman yang menyimpan kontak saya adalah, saya tahu orangnya seperti apa, tetapi dalam statusnya dia mengatakan, saya yakin semuanya itu indah pada waktunya, tetapi dia hanya tidur, dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian apa yang indah itu? Oleh karenanya seringkali tidak perlu kita memasang tulisan Allah itu kasih, Allah itu maha kasih di dalam kaos kita, atau mungkin topi kita, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Alangkah baiknya ketika kita tidak menuliskan itu semua, ketika kita tidak mengatakan itu semua, tetapi kita melakukannya. Dan bagi Tuhan, mungkin itulah yang diminta dari kita, dituntut dari kita, bahwa ketika kita tahu, maka kita tahu juga bagaimana untuk mengekspresikan, merealisasikan itu dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, maka kita juga akhirnya dalam kehidupan kita merealisasikan itu. Oh ya udah, nggak usah harus bilang apa-apa, tetapi mungkin dalam hatinya, atau mungkin ketika kita hendak tidur, kemudian kita mengatakan, Tuhan, saya sudah mengampuni dia, tanpa harus dilihat oleh orang. Oleh karenanya marilah kita kembali lagi menjadi duta-duta firman, menjadi pelaku firman, yaitu ketika kita mendengarkan, meresapkan, mengendapkan firman itu, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Akhirnya kita membawa firman itu ke dalam diri kita, kemudian kepada orang lain, dan kepada orang lain kita membawa mereka kepada Allah. Sehingga firman yang kita terima, firman yang hadir di dunia ini, tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia, tetapi dengan buah-buah yang berlimpah. Tetapi pertama yang harus kita lakukan adalah firman itu harus menjadi milik kita, kemudian meresap dan mengendap dalam diri kita, sehingga kita pun mampu untuk menggambarkannya, untuk mewujudkannya kepada orang lain. Tuhan memberkati kita.